Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, sudah lama saya tidak mengupload video tentang perkolaman ya, teman-teman ya. Kali ini saya mau mereview tentang kolam renang yang menggunakan obat garam ya, teman-teman ya. Jadi medianya garam, bukan kaporit. Nah, di depan saya ini sudah ada alatnya ya, teman-teman ya. Ini bisa dilihat depan saya ada kotak mereknya Astral P ya, teman-teman ya. Ada kotak. Nah, terus di sini ini juga satu paket. Ini namanya alat sun klorinator ya, teman-teman ya. Alat ini berfungsi untuk melihat kapasitas klorin yang ada pada kandungan air kolam renang ya, teman-teman ya. Ini posisinya mati ya, teman-teman. Oke, saya nyalain aja ya biar kelihatan, tapi suaranya agak berisik karena bisa dilihat ini ruang pompa ya, teman-teman ya. Jadi jika saya nyalain pasti suaranya lumayan berisik ya, tapi tidak masalah, biar teman-teman juga tahu. Sebentar. Nah, oke ya teman-teman ya. Ini udah posisi nyala ya, teman-teman ya. Nah, itu ada tulisan chlorine set. Bisa dilihat. Nah, fungsinya kotak ini buat melihat seberapa kandungan klorin yang ada di air kolam renang tersebut ya, teman-teman ya. Untuk melihat seberapa kandungan garamnya. Ya sama saja sih sebenarnya, mau kaporit mau garam semua ada kandungan klorinnya. Jadi obat atau garam sebelum masuk ke kolam renang ya, kawan-kawan ya, mau otomatis melewati alat tes ini dulu, lewat saringan ini ya, teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ini jalur kabelnya ini. Nah, masuknya ke kotak ini ya, teman-teman ya. Jadi ini namanya alat sun klorinator ya, teman-teman ya. Bisa dilihat itu ada chlorine set. Sebentar teman-teman ya. Nah, itu ada 6 strip ya, teman-teman ya. Ada tulisan 6, stripnya pun 6. Ya, ini masih dalam kategori bagus sih. Maksudnya belum low ya, teman-teman ya. Kalau low berarti harus ditambahin garam. Tapi nggak apa-apa ya, teman-teman. Hari ini saya mau menaikkan biar menjadi 8 strip ya, teman-teman ya. Jadi nanti saya mau menambahkan 1 karung garam supaya airnya tetap stabil ya, kawan-kawan ya. Ini namanya klorinator dan harganya pun cukup lumayan ya, teman-teman ya. Dimulai dari 30 juta, 40 juta, 50 juta, bahkan ada yang 60 juta bisa lebih ya, teman-teman ya. Tergantung kapasitas dan tergantung merek. Oke, teman-teman ya, sudah cukup untuk alat sun klorinatornya ya. Saya naik ke atas untuk menunjukkan garamnya. Oke ya, teman-teman ya. Ini depan saya udah ada garam. Bisa dilihat, ini 1 karung. 1 karung garam ini kurang lebih 50 kilo ya, teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Ini garamnya sama ya, kayak garam-garam seperti biasanya, cuman garam yang ada di depan saya ini garam impor ya, teman-teman ya. Garam impor dari Australia, jadi kualitasnya cukup bagus dibanding garam lokal ya, teman-teman ya. Kalau garam lokal itu biasanya agak coklat, jika dituang ke air dia agak kotor ya, teman-teman ya. Tapi di depan ini sama owner saya langsung
beliin dari Australia. Jadi ini garam impor ya teman-teman ya. Nah, nanti garam ini akan saya tuang di penampungan yang ada di depan saya ini ya teman-teman ya. Ini namanya penampungan balancing tank. Jadi garam ini nanti saya tuang di sini, lalu dihisap pompa yang ada di ruang mesin tadi ya teman-teman ya. Lalu melewati klorinator, baru masuk ke kolam renang ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini garamnya mau saya tuang dulu, sementara saya matiin karena nggak ada yang megangin HP ya teman-teman ya. Ya intinya garam ini mau saya tuang di penampungan ini, terus nanti kandungan garamnya dihisap pompa masuk ke filter, lalu melewati sun klorinator, baru masuk ke kolam renang ya kawan-kawan ya. Oke, tunggu sebentar. Oke teman-teman, garam udah saya tuang ya teman-teman ya. Dan inilah penampakan kolam renangnya ya teman-teman ya. Tadi saya menuang garam di sana di ujung, bisa dilihat ya, paling ujung sana di ruang pompanya. Dan kali ini saya menuju ke kolam renangnya ya kawan-kawan ya. Bisa dilihat jernihnya pun nggak kalah sama media kaporit ya teman-teman ya. Tapi yang jelas kalau media garam ini lebih sehat ya, lebih menyehatkan dibanding air kolam renang yang menggunakan kaporit ya teman-teman ya. Meskipun kolam renang kaporit pun ada takarannya ya teman-teman ya, tapi tetap saja yang namanya kimia, kadang kalau ada yang kulitnya sensitif juga kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi saya rekomendasikan jika teman-teman atau juragan-juragan yang mempunyai kulit sensitif terhadap kimia kaporit, bisa menggunakan media garam yang seperti tadi saya tunjukkan ya teman-teman ya. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang nantinya mau bikin kolam renang atau menggunakan media garam ya tadi ya, alatnya ya teman-teman ya. Kalau bentuknya sama saja kolam renang ya, dan instalasinya pun juga sama. Cuman kalau untuk kolam garam ini lebih bagusnya kolam renang yang model overflow ya teman-teman ya. Jadi ada balancing tanknya. Nah balancing tank itu nanti fungsinya untuk pengobatan ya, untuk menuang garamnya ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman ya, jernihnya nggak kalah sama kolam renang yang menggunakan media kaporit ya teman-teman ya. Nah cuman ini pun ada kekurangan, ada kelebihan ya teman-teman ya. Kalau untuk kelebihannya tentunya kolam renang ini airnya sehat karena tidak mengandung kimia ya teman-teman ya. Jadi kayak seperti air laut menggunakan garam, jadi agak asin. Cuman kekurangannya, jika terjadi tumbuh lumut, ini sangat susah dihilangkan ya teman-teman ya. Jadi lumutnya sangat lengket sekali. Ya karena apa? Ya karena bukan kimia ya teman-teman ya. Beda sama air kolam yang menggunakan media kaporit. Dia bahkan tidak ada lumut, karena lumut sudah mati ya, kena kandungan kaporitnya ya teman-teman ya. Namun kalau untuk kolam renang yang menggunakan garam ini cenderung ada lumutnya, dan lumutnya pun sangat susah sekali dihilangkan ya teman-teman ya. Tapi ya nggak parah-parah banget ya teman-teman ya, masih sewajarnya lah lumutnya. Bisa dilihat ya. Nah ini di batu alam yang kuning ini lumutnya seperti itu ya teman-teman ya. Tadi udah kita coba untuk menghilangkan tapi sangat susah sekali. Beda halnya dengan air kolam yang menggunakan kaporit ya teman-teman ya. Disikat udah langsung hilang. Kalau ini sangat susah sekali ya teman-teman ya. Itulah kekurangannya air kolam yang menggunakan media garam ya teman-teman ya. Kalau kelebihannya ya tadi, yang jelas airnya sehat, bagus untuk yang kulitnya sensitif, dan
bagus juga, digunakan untuk anak kecil. Ya begitulah ya teman-teman ya, untuk review saya kolam renang yang menggunakan media garam ya teman-teman ya. Tadi dari awal udah saya kasih tunjuk alatnya, garamnya seperti apa, cara pengobatannya seperti apa, dan hasilnya seperti ini yang ada di depan saya ini. Hasil airnya cukup lumayan bagus ya teman-teman ya, jernih, nyala, berkilau, dan tentunya menyehatkan ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian saja. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman nanti yang mau membuat kolam renang dengan media garam ya, seperti ini kurang lebihnya ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.